Salam pemuda. Salam pemuda. Pemuda yang saya hormati Kepala Dinas Budpora beserta Pak Kabid yang alhamdulillah hadir. Yang saya hormati pengurus DPD KMP Kabupaten Sukabumi, dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PKKMPI Kabupaten Sukabumi yang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Puji syukur hadirat Allah SWT, hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam kesempatan sehat walafiat yang tentunya dalam agenda DPD KMP Kabupaten Sukabumi terkait dengan Perda Kepemudaan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada eksekutif dan legislatif, terkhusus pemerintah daerah dan DPRD yang dalam kesempatan hari ini ke belakang kami dari DPD KMP Kabupaten Sukabumi mengawal Perda Kabupaten Sukabumi, Perda Kepemudaan yang di akhir ujung tahun 2020 kemarin telah sah diketok palu oleh DPRD, yang tentunya ini merupakan dorongan dari berbagai pihak, baik kami dari internal DPD, baik itu jadi rekan-rekan semua PK, baik itu dari OKP, elemen kepemudaan, terkhusus dari eksekutif dan legislatif. Yang tentunya dengan adanya Perda Kepemudaan ini, kita berharap ke depan pemuda Kabupaten Sukabumi menjadi lebih dapat berkiprah kembali, karena saya yakini ke depan kepemudaan akan luar biasa, dan kami pun berharap dengan adanya Perda Kepemudaan ini jangan sampai mandul. Jadi kami menunggu komitmen dari pemerintah daerah, dari eksekutif dan legislatif dalam aplikasi ke depan untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengembangkan kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang tentunya harapan ke depan kami dari DPD ingin mendorong Sukabumi menjadi salah satu kabupaten layak pemuda. Perlu diketahui bersama bahwa dalam Kabupaten Layak Pemuda ini memiliki berbagai macam indikator. Yang pertama ada regulasi kepemudaan, yang alhamdulillah hari ini Perda telah disahkan. Yang kedua adalah anggaran untuk menopang kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga adalah fasilitas sarana dan prasarana untuk menumbuh kembangkan bakat kewirausahaan dan yang lainnya. Dan keempat adalah partisipasi pemuda dalam ikut andil dalam pembangunan terkhusus Kabupaten Sukabumi dalam hal kepemudaannya. Ini adalah cita-cita kami ke depan, Bapak Bu, Pak Ketua DPRD, mohon kami ke depan untuk bisa terus ikut berkiprah mewarnai pembangunan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang tentunya ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya PR dari legislatif eksekutif, tapi kita juga sebagai pemuda harus ikut berkontribusi menawarkan konsep dan yang lainnya, baik itu kami dari DPD di tingkat kabupaten ataupun rekan-rekan yang ada di tingkat kecamatan. Karena Perda ini mengikat semua, mulai dari tingkatan dari kabupaten sampai dengan ke tingkat desa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, sampurasun. Pak Ketua DPRD yang menghormati Ketua DPD dan seluruh jajaran baik di level kabupaten maupun di PK yang kami hormati dan kehormatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur saya pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama di rumah besar tadi kata Ketua DPD, rumah besarnya pemuda Sukabumi yang tentunya ini adalah kebanggaan kita. Kita bersyukur sekali lagi bahwa hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka, bermuajah, bersilaturahim dengan kami dari pemerintah daerah, juga Pak Ketua DPRD hadir dalam rangka tadi yang sampaikan tindak lanjut Perda
tentang kepemudaan dan juga sambil ya talk leader ya yang dilakukan oleh DPD KMPI. Pertama kami sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sukabumi sudah memiliki perda tentang kepemudaan. Saya menjadi saksi, saya mungkin bisa dikatakan juga yang mendorong pada saat itu ketika saya menjadi sekretaris daerah. Karena di beberapa kabupaten kota ini masih minim yang sudah memiliki perda tentang kepemudaan. Kalau perda tentang keolahragaan sudah begitu masif, tapi kepemudaan masih belum terlalu banyak. Termasuk di dalamnya adalah sebagai tindak lanjut daripada perda ini, kita juga harus memiliki IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Ada khusus Indeks Pembangunan Manusia secara umum, tapi ada juga yang khusus Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, salah satu yang akan kita lakukan itu ya Indeks Pembangunan Pemuda. Kemudian teman-teman yang saya hormati, bahwa kita tahu bahwa yang namanya pemuda biasa disebut agent of change, agen perubahan ya, karena pemuda ada di dua atau bahkan tiga transisi antara anak atau remaja kemudian dengan dewasa. Nah, disinilah konsep yang harus muncul dari seorang pemuda, terlebih di sini ada DPD KMPI. Jadi apa sih agen perubahan yang dilakukan oleh DPD KMPI Kabupaten Sukabumi? Nah, kami di pemerintah daerah sangat berharap bahwa sinergitas program, ya sinergitas kegiatan yang dilakukan oleh DPD KMPI ini tune in atau linear dengan program yang akan kita lakukan. Kita tahu bahwa RPJMD 5 tahun ke depan, nah tentunya ini yang harus menjadi cover khusus ya untuk DPD KMPI untuk bersama-sama melakukan atau melaksanakan atau mencapai impian tersebut, visinya, kemudian misinya dan program kegiatan. Program kegiatan yang mestinya dilakukan oleh generasi muda, khususnya DPD KMPI, ini ada kolaborasi ya. Jadi DPD KMPI harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pun harus berkolaborasi. Nah, konsep kolaborasi yang akan kami lakukan atau kita lakukan adalah konsep kolaborasi dengan Pentahelix. Ya. Pentahelix itu ada 5 unsur, ada ABGCM. Ada akademisinya, ada businessman-nya, ada government-nya, ada komunitasnya, dan implementasinya dalam konteks pelaksanaan kegiatan, yaitu perda APBD. Nah, kami ingin bahwa pemuda ini ketika perdanya lahir, kami akan tentunya dengan instansi yang terkait atau dinas terkait. Bisa di situ yang paling dekat adalah Budpora, kemudian ada disdiknya, ada dinas-dinas terkait lainnya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Silakan, tergantung nanti kita mau mengambil mana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemuda. Jadi kita linearkan programnya dengan dinas-dinas terkait, sehingga ketika dinas punya kegiatan, pemuda bisa hadir, termasuk di level desa, level kecamatan, apalagi kabupaten. Nah, ini barangkali sehingga kegiatannya pemuda bisa melakukan kegiatan itu bersama-sama dengan yang kolaborasi tadi. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, dengan akademisi dan lain sebagainya. Dan paling terakhir adalah berkolaborasi dengan media. Kenapa dengan media? Karena sehebat apapun program hari ini tanpa dipublish, nonsense. Tidak ada maknanya, atau bukan tidak ada maknanya, tidak ada gaungnya. Nah, karena itu tetap media menjadi sentral juga di dalam kolaborasi ini. Jadi intinya ketika perda itu lahir harus ada turunannya,
ada perbu-perbumnya. Kira-kira apa sih akan dimasukkan oleh pemuda? Jadi kami minta konsep dari pihak pemuda ini apa sih akan dilakukan. Nanti dinas mana yang akan? Yang paling penting adalah yang terkait dengan indeks pembangunan pemuda. Nah ini juga harus menjadi garapan kita. Insya Allah saya secara pribadi karena saya punya teman begitu di Kemenpora yang pada saat kemarin tim 1 beliau sangat berharap bahwa Sukabumi melalui Akang katanya begitu karena dia bawa usia di bawah saya itu segera memiliki IPP indeks pembangunan pemuda. Mari sok diinisiasi oleh teman-teman, saya berikan jalan dan saya akan fasilitasi ke Kemenporanya teknisnya seperti apa. Yang jelas Sukabumi harus memiliki indeks pembangunan pemuda. Ini masih langka di Kabupaten Ciamis. Barangkali ini sebagai pilot project contoh di Jawa Barat misalnya. Karena masih ada beberapa yang sudah memiliki. Nah, dari sana masih mengharapkan seperti itu. Jadi pemudanya bisa kreatif, pemudanya hebat. Kemudian yang terakhir kita ingin ada nanti di program di Budwara tolong menjadi percepatan karena kita sekarang lagi menyusun RPJMD ya, baru publish kemarin. Nah, kita ingin bahwa ada youth entrepreneur atau wirausaha muda ya. Pak PLT kan sudah ada ya program wirausaha muda atau wirausaha pemuda. Nah ini akan menjadi pilot project di tingkat kabupaten. Kami bisa berkoordinasi baik provinsi maupun pusat. Sepanjang kita siapa sih wirausaha muda yang akan disiapkan oleh kita? Kalau bahasa dulu ada tenan, ada startup lah begitu yang belajar usaha begitu. Beliau ini ahlinya bisa jadi inkubatornya. Nah, kemudian kita ingin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pusat. Pusat sudah memberikan gambaran, Pak. Kalau kita ingin menjadi kegiatan-kegiatan itu diambil oleh kita. Jadi yang paling penting ada sinergitas program di sini. Nah, makanya nanti Budwara yang akan menggait secara teknis pelaksanaan ini terutama dalam konteks indeks pembangunan pemuda dan wirausaha pemuda. Wirausaha pemuda kita bisa pilot project, Pak. Contoh yang sudah pada saat saya menjadi kepala dinas Budwara pada saat itu ada binaan yang punya pengusaha. Langkah kegiatannya apa? Kemudian yang kedua kita lakukan entrepreneur pemuda dan yang ketiga adalah indeks pembangunan pemuda. Sehingga kita harapkan bahwa indeks pembangunan tidak dimiliki menjadi betul-betul pemudanya bisa smart begitu, pemudanya bisa hebat dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu sepakati oleh teman-teman semuanya apa sih yang akan kita lakukan ke depan sehingga kami akan memfasilitasi dengan perbu-perbu yang memang dikehendaki oleh pihak pemuda. Artinya bahwa habitnya di mana gitu ya. Saya kira itu moderator sepatah dua kata nanti insya Allah bisa berkembang dalam hal berikut atau sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal legislatif agar terrealisasi oleh pemerintah daerah seperti apa? Kami persilakan kepada Pak Ketua Dewan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabatku, kalau sahabat nih mau pergi saya tahan berhenti ya, luar biasa di bawah itu tangan dulu ke bawah. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Ketua DPD KNPI Bung Regi, yang saya hormati kepengurusan KNPI Kabupaten Sukabumi yang hadir pada hari ini. Tentunya ketua-ketua PK 47 kecamatan ya Kabupaten Sukabumi. Pertama ucapan terima kasih saya bisa hadir bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati hari ini di dalam rangka talk show ya untuk bagaimana kita implementasi terhadap Perda yang akhir tahun lalu diluncurkan dan sudah disahkan. Tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan hal-hal yang saya rasa sudah sangat on track. Sudah sangat on track sesuai dengan semangat daripada Perda Kepemudaan yang dilahirkan akhir tahun yang lalu. Tadi pun juga disampaikan beberapa poin
Dan saya tadi senang sekali pada saat Pak Wakil Bupati bicara di hampir di akhir tadi perihal mengenai entrepreneurship. Karena itu adalah salah satu trigger bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang dimulai tentunya masa depan bangsa ada di tangan para pemuda. Jadi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wabub, kami DPRD melihat bahwa ini sudah sangat clear, sudah sangat jelas bahwa apa yang akan dilaksanakan turunan daripada Perda tersebut, pemerintah daerah akan mengimplementasi. Kami selaku legislatif pastinya mempunyai salah satu pokok fungsi DPRD adalah monitoring atau pengawasan. Jadi kedepannya pasti pengawasan akan dipertajam dan juga akan memberikan supporting kepada pemerintah daerah, terutama di segi budgeting. Karena salah satu fungsi pokok kami pun juga adalah di penganggaran. Jadi saya rasa tadi disampaikan oleh Pak Wabub bahwa apa kira-kira yang diharapkan oleh para pemuda. Karena platformnya sudah jelas sekarang perdanya. Bagaimana bisa mengeluarkan Perbub sebagai salah satu acuan pelaksanaannya apabila yang diinginkan oleh pemuda pemerintah daerah belum mengetahui. Jadi saya rasa perlu adanya komunikasi yang intens antara stakeholder dengan para pemuda yang hari ini diwakili oleh KNPI. Sedikit ingin menyampaikan bahwa selalu saya bicara kalau sama pemuda nih Pak Wabub, saya bilang selalu bonus demografi. Bonus demografi ini bahasanya saja sudah bonus, berarti nilai plus. Tahun 2045 bonus demografi itu akan datang ke Indonesia. 2045 umur Indonesia ini 100 tahun, berarti golden glory lah. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi bonus demografi atau jadi beban demografi? Ini ada di pemuda yang hari ini. Karena nanti di 2045 80% hasil perhitungan adalah umur-umur produktif. Apabila umur produktif itu tidak dibarengi dengan skill yang baik, maka akan menjadi liabilities daripada demografi atau beban demografi. Tetapi apabila skillnya diasah dari sekarang, knowledge-nya diciptakan, maka saya rasa bonus demografi itu kita bisa raih. Maka Indonesia akan menjadi bangsa yang paling hebat di dunia ini. Karena bonus demografi itu belum tentu dicapai oleh bangsa-bangsa yang lain. Indonesia di 2045. Menurut undang-undang, pemuda itu kan diaturnya dari umur 18 sampai umur 35 tahun. Ini menurut undang-undang nih. Saya udah gak masuk nih Pak jadi pemuda gitu. Tapi saya punya prinsip menolak tua Pak. Jadi ya udahlah, ya kan. Kalau nggak gitu kita semangatnya jadi mundur Pak. Ya kan. Nah disinilah peran pemuda dengan adanya Perda di Kabupaten Sukabumi. Saya rasa perlu adanya sebuah barometer. Salah satunya pastinya adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan adalah salah satu trigger. Kalau menurut saya paling penting, pemuda tanpa dibarengi dengan background knowledge atau pendidikan, saya rasa nggak bisa survive pada saat nanti masuk ke dalam kompetisi secara real. Yang kedua pastinya pengasahan skill. Yang ketiga adalah leadership. Jadi poin ini perlu dimulai dari tahun 2021 ini. Harapan saya DPRD pastinya ini bisa terambil dan ini perannya harus sangat prima pemerintah daerah untuk bisa membawa para pemuda ini mempunyai kelebihan-kelebihan tadi. Dan apalagi KNPI ini kan under law gitu loh, di bawah daripada aturan. Jadi saya rasa datang aja. Jadi karena Pak Wabub tadi bilang ini dari dulu udah lama nih selalu bahasanya ini gitu loh. Pastinya pemerintah daerah dengan adanya Pak Wakil Bupati hari ini pasti akan pecut itu. Tapi kawan-kawan tong elek-elek datang, gitu loh kalau menurut saya. Kalau perlu kemarin Musrembang ya kan kabupaten, wah datang juga, Mungregi ada gitu loh di sana. Dan juga menyuarakan lagi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ketua DPRD. Jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di prolog awal. Saya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Pastinya kami akan
tajam daripada fungsi monitoring pengawasan, dan juga kami akan nantinya koordinasi dengan pemerintah daerah. Pastinya ada tim TAPD. Kalau dulu saya pasti sama Pak Wabuk ini kalau urusan TAPD ini. Nah, nanti nggak tahu deh TAPD-nya siapa, tapi saya meyakini bahwa pastinya akan ada dorongan-dorongan itu karena perdanya udah kita ketuk palunya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.